Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Haji Nugraha, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum tata negara, sumber hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan ilmu lain, dan objek hukum tata negara. Dimulai dari pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari negara, hubungan antar alat pelengkap negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Yang kedua adalah sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara Indonesia mencakup sumber hukum yang dalam arti material dan sumber dalam arti formil. Sumber hukum material tata negara ini adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, dan sebagai contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti material yaitu Pancasila yang sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang ketiga ialah hubungan hukum tata negara dengan ilmu lain. Kata umum menunjukkan dasar kajian dari ilmu negara mencakup hal-hal yang bersifat umum, seperti teori terbentuknya negara, sifat dan hakikatnya negara, unsur-unsur negara, bentuk-bentuk negara, tujuan dan fungsi negara, yang semua itu merupakan asas-asas pokok. Inilah yang meletakkan posisi ilmu negara sebagai Staatswissenschaften. Sedangkan frasa yang dalam arti setiap negara menunjukkan pengkajian yang lebih mengkhususkan dan lebih detail lagi terkait negara. Penjelasan inilah dikategorikan sebagai Rechtswissenschaften yang di dalamnya terdapat hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan sebagainya. Uraian tersebut menunjukkan bahwa ilmu negara akan menjadi abstraksi sebelum membahas hukum tata negara dan hukum-hukum lainnya yang ada pada sebuah negara. Keadaan negara ini dapat direfleksikan dengan sebuah pohon, di mana ilmu negara menjelaskan kriteria-kriteria sehingga dapat dikaitkan pohon bukan bunga atau sayuran, sedangkan hukum tata negara akan menjelaskan struktur-struktur dari pohon tersebut, seperti daun, batang, akar, serta fungsi-fungsi masing-masing. Kita beri contoh sebagai hukum tata negara dengan ilmu politik. Jika membicarakan hubungan hukum tata negara dan ilmu politik, tentunya sangat karib dengan pendapat Profesor Behrens di dalam bukunya Wissenschaft der Politik. Dia merefleksikan hubungan ilmu politik dan ilmu hukum tata negara seperti daging dengan tulangnya, yang apabila ingin melihat dan mengetahui tulangnya, tentu yang perlu dibedah terlebih dahulu adalah dagingnya. Konsep ini juga disepakati oleh pendapat Hotting yang turut menguraikan pikirannya bahwa ilmu negara dan hukum tata negara menyelidiki kerangka yuridis negara, sedangkan ilmu politik menyelidiki di sekitar kerangka tersebut yang disebut semacam sosiologi negara. Pandangan-pandangan tersebut tentunya sangat berlandaskan dari dinamika negara yang tentunya tidak lepas dari gejala-gejala kemasyarakatan. Karena salah satu dari unsur negara itu sendiri adalah masyarakat yang dikategorikan sebagai warga negara. Yang terakhir adalah objek kajian hukum tata negara. Objek kajian hukum tata negara adalah negara dan konstitusi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.